Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil bab 6 tentang pernikahan. Saya Arta Fanja Saktian. Saya Karisya Fitria Zatika. Saya Muhammad Nandu Febriansa. Saya Felicia Salsabila Ayu Prasetyo. Saya Andika Dimas Ardiansa. Akan mempresentasikan tentang hasil studi kasus yang kami kerjakan. Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu makna pernikahan? Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun tujuan nikah yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan yang terakhir untuk memperoleh keturunan yang sah. Saya akan menjelaskan tentang hukum nikah. Di sini yang pertama adalah jaiz atau mubah, yaitu dibolehkan. Yang kedua yaitu wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada makruh. Makruh yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang terakhir ada haram. Haram yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat ingin menyakiti istrinya. Selanjutnya yaitu rukun nikah dan syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu rukun nikah. Ada calon suami, calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Berikutnya yaitu syaratnya. Syarat dari calon suaminya yaitu beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Selanjutnya syarat dari calon istrinya yaitu beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah. Selanjutnya yaitu tidak sedang ihram haji atau umroh. Berikutnya syarat adanya wali. Yang pertama ada mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal. Yang kedua ada laki-laki merdeka. Yang ketiga adil. Yang terakhir adalah tidak sedang ihram haji atau umroh. Berikutnya ada syarat adanya 2 orang saksi yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Dan yang terakhir yaitu syarat adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Ya, yang selanjutnya mahram. Yang pertama wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Contohnya ibu kandung dan seterusnya ke atas, atau nenek dari ibu dan nenek dari ayah.
kedua anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah seperti cucu dan seterusnya. Yang ketiga saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat saudara perempuan dari bapak. Yang kelima saudara perempuan dari ibu. Yang keenam anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang kedua wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Contohnya yang pertama ibu yang menyusui. Yang kedua saudara perempuan sesusuan. Ketiga yaitu wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Contohnya ibu dari istri atau mertua. Yang kedua anak tiri atau anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah kumpul dengan ibunya. Selanjutnya wali nikah. Yang pertama wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahi. Yang kedua hakim. Wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuknya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita. Kewajiban dan hak suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus menemukan kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah SWT. 1. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Nomor 2. Menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, perhatikan dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. 4. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Allah SWT berfirman, pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Macam-macam talak. Talak ada dua, yaitu talak raj dan talak bain. Talak raj yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. 2. Talak bain. Talak bain dibagi menjadi dua macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Selanjutnya masa iddah. Lamanya masa iddah. Iddah wanita yang masih haid sama dengan 3 kali suci dari haid. Iddah 2. Iddah wanita yang telah lewat masa iddahnya atau menopause sama dengan 3 bulan. 3. Iddah
wanita yang kematian suami sama dengan 4-10 hari. 4. Iddah wanita hamil sama dengan sampai melahirkan. Hak perempuan dalam masa iddah. 1. Perempuan yang taat dalam iddah rojaiyah dapat rujuk, berharap mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. 2. Wanita dalam iddah bain, iddah talak 3 atau qulu, hanya berhak atas tempat tinggal saja. 3. Wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta warisan suaminya. Rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak rojai dan masih dalam masa iddah. Hukumnya mubah. Dalam hukum rujuk adalah surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut. Dalam suaminya berhak merujukinya dalam masa menaati itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Selanjutnya rujuk. Hukum rujuk. 1. Asal hukum rujuk adalah mubah. 2. Haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. 3. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Selanjutnya ada rukun rujuk. Yang pertama, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raji dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, ada suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, fikhat, lapor rujuk. Dan yang keempat, sanksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Yang terakhir yaitu ada hikmah pernikahan. Yang pertama, memelihara keberlangsungan manusia. Karena dari pernikahan kita akan mendapatkan keturunan. Selanjutnya yaitu mengontrol hawa nafsu untuk menghindari perzinahan. Dan yang terakhir, pernikahan membuka karunia pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya Arta Fanja Saktian. Saya Karisya Fitri Azatika. Saya Muhammad Adul Bensa. Saya Felicia Salsabila Ayu Prasetyo. Saya Dika Dimas Adiansa. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.